Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Jumpa kembali kita di Rema Meja Sabda Kamis 14 Mei 2020. Sembari mengajak kita untuk bersama-sama menyiapkan diri jelang doa bersama dunia demi pembebasan dari pandemi COVID-19. Saya mengajak kita agar kembali bersatu dalam meja sabda, merenungkan sabda Allah hari ini untuk menjadi pegangan hidup kita di saat-saat sulit seperti ini. Hari ini Gereja Universal merayakan pesta Santo Matias Rasul. Dia adalah rasul yang dipilih setelah Yudas meninggalkan tugas sebagai rasul dan mengkhianati Yesus Sang Guru Ilahi. Mengawali permenungan kita atau refleksi kita hari ini, saya akan menyampaikan satu kebiasaan dan satu hal yang biasa menjadi atau kita alami sehari-hari terkait dengan kelompok kontingen olahraga tertentu. Biasanya dalam kelompok kontingen olahraga tertentu, katakanlah bola kaki, umumnya ada yang disebut dengan cadangan. Mereka ini adalah orang yang siap untuk menggantikan orang-orang tertentu. Misalnya ketika teman setim yang masuk dalam kelompok inti mengalami cedera dan harus diganti, maka kelompok ini akan memegang peran penting di situ. Kadang-kadang ada anggapan bahwa ini kelompok lapis dua yang secara kemampuan, kapasitas kemampuan dan kualitas agak lebih rendah dari yang masuk dalam kelompok inti. Apapun ceritanya, mungkin kita akan memungkirinya, tetapi bahwa itu anggapan dan rasanya ketika berhadapan dengan kelompok seperti ini. Dalam kaitannya dengan Rasul Matias, apakah dia sebagai pemain cadangan? Hemat saya bukan. Dia bukan pemain cadangan, tetapi dia adalah salah satu pemain inti yang tidak masuk dalam kelompok 12-an semasa Yesus tampil di hadapan umum sampai kepada kebangkitannya. Tetapi dia sudah menjadi seorang murid yang menyertai Yesus dalam seluruh perjalanan karyanya, mulai dari pembaptisan di Sungai Yordan hingga pada kebangkitannya. Kalau begitu, maka Santo Matias masuk ke kelompok 12-an ini menggantikan Yudas Iskariot bukan suatu kebetulan belaka. Untuk itu, maka menyadari pentingnya kalau agar tergenapi kembali kelompok 12-an, Petrus mengajak katanya 120 orang murid saat itu untuk bersekutu dan memilih pengganti Yudas. Ada dua hal harus diperhatikan dalam proses pemilihan kalau kita membaca bacaan pertama hari ini. Yang pertama, bahwa mereka bersekutu dalam doa. Ini penting. Mengapa penting? Karena calon akan menjabat rasul. Untuk zaman kita ini, uskup yang dikepalai oleh Petrus dan penggantinya Paus. Hal yang kedua, pemilihannya berlangsung dengan membuang undi. Ini kebiasaan masyarakat masa itu, agar legalitas seorang terpilih berkenan kepada publik dalam karya pelayanan. Hal ini dilakukan demikian karena Petrus dan para murid menyadari bahwa Yesus yang berhak memilih siapa jadi rasul. Kata Yesus dalam Injil hari ini, "Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku." Lalu apa kriteria agar seseorang masuk bursa calon rasul? Ada dua kriteria. Pertama, menurut Petrus, calon harus orang yang selama ini sudah bersama Yesus sejak
dari pembaptisan di Sungai Yordan hingga kebangkitannya dari antara orang mati, dan membangun kehidupan ini secara mengagumkan. Lalu kriteria yang kedua, mampu menjadi penerus kedudukan dan peran Yudas sebagai bagian dalam kelompok 12 rasul, terutama menjadi saksi sejarah dan mengambil bagian dalam kehidupan bersama Kristus secara penuh. Saya memberi tanda kutip untuk secara penuh bahwa seorang rasul harus mampu mengambil bagian dalam kehidupan Kristus, bahkan sampai kalau harus mengorbankan nyawa. Dan ini mungkin akan di kemudian hari dialami oleh Matias. Para murid lalu mengusulkan dua nama, Matias dan Yusuf. Keduanya adalah orang-orang terhormat di kalangan para murid. Saya memberi tanda kutip, para murid mengusulkan. Jadi bukan hanya para rasul, 12 orang atau 11 orang itu. Tetapi para murid, yaitu orang-orang yang berada di sekitar Kristus masa itu, yang mengusulkan dua nama itu. Mereka berdoa dan membuang undi, dan Matias yang terpilih. Santo Matias dikatakan kemudian mewartakan kabar gembira Injil di Yudea, lalu melanjutkan perjalanannya ke Kapadokia, Turki saat ini. Banyak orang mendengarkan pekabaran dan pewartaan Injil yang disampaikan Matias dan percaya kepada Kristus. Meskipun demikian, ada orang juga yang benci Injil dan ingin menghentikan Barnabas, ingin menghentikan Matias. Karena itu, akhirnya Matias menghentikan atau berhenti dari karya pelayanannya karena korban kemartiran. Ada sumber-sumber mengatakan bahwa Matias mati dengan disalibkan. Di mana? Di Ethiopia saat ini. Sementara ada sumber lain mengatakan bahwa Matias mati sebagai martir karena dipenggal kepalanya di Yerusalem. Itulah tugas seorang rasul, memberi kesaksian atas Kristus sebagai dasar perutusan gereja dan tentang setiap kegiatan umat beriman. Proses ini tentu didasarkan atas perintah cinta kasih Kristus yang kita dengar dalam Injil hari ini. Hendaklah kamu saling mengasihi. Karena apa? Karena tanpa cinta kasih berarti orang mestinya tanpa iman. Dan kalau orang tanpa iman berarti sebenarnya tanpa Tuhan. Apakah kita mau kelompokkan dia sebagai ateis, baik ateis praktis maupun ateis militan? Itu bukan urusan. Yang paling penting bahwa tatkala tak beriman, maka orang tidak bertuhan atau tanpa Tuhan. Sedangkan seharusnya cinta kasih mengandung makna mematuhi perintah Allah, kehendak Allah dengan gembira yang disampaikan, diteruskan di dalam tradisi kehidupan kekristenan atau tradisi hidup gereja. Dan cinta kasih menjadi jaminan persatuan orang-orang dari aneka macam suku, ras, bahasa, bangsa, dan kebudayaan, dan mereka disatukan di dalam cinta kasih menurut keteladanan Kristus. Inilah bahasa Pentakosta. Itulah ciri khas hidup menurut Injil. Maka mari kita berjuang, Bapak Ibu Saudara-saudari, agar menghidupi keteladanan Kristus dan para rasul di zaman ini, menjadi pewarta Injil berlandaskan cinta kasih Kristus. Dalam keberbedaan kita berusaha agar peran itu kita mainkan sesuai dengan kehendak Allah.